Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Suluh, Suara Penyuluh Kota Salatiga, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita mendengarkan suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita satu di dalam doa, dan biarlah nanti suluh yang kita terima pada kesempatan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana malam tadi Tuhan kami bisa beristirahat dengan nyaman, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun kembali dalam kondisi yang segar bugar. Terima kasih untuk kesempatan nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami, untuk menikmati kehidupan kami pada hari ini. Terlebih pada kesempatan yang berat Tuhan, kami juga mengucapkan puji dan syukur kami atas kesempatan yang Kau berikan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Tuhan, buka hati pikiran kami, dan biarlah firman ini dapat kami terima dengan baik dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Tuhan selalu jaga, dan biarlah apa yang disampaikan hanya dari kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Suluh pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema suluh pada kesempatan pagi hari ini adalah kebangkitan belas kasih ilahi. Kebangkitan belas kasih ilahi. Injil Matius pasal yang ke-48 yang menjadi bahan pada kesempatan pagi hari ini adalah merupakan puncak atau inti dari Matius pasal yang ke-5. Di sini ada kata karena itu. Ini mengandung perintah atau imperatif yang ditujukan bagi kita orang percaya. Apa perintah itu? Yaitu kita harus menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Kita harus menjadi seperti Bapa yang sempurna. Ini adalah perintah firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, bagaimanakah agar kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa di surga? Ada hal penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita miliki? Yaitu
kita harus memiliki belas kasih ilahi. Belas kasih ilahi ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengacu pada Injil Lukas pasal 6 ayat 36, ini ada petunjuk tentang belas kasih ilahi itu. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mengacu pada Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36, belas kasih ilahi ini adalah kebaikan ilahi atau kebaikan Allah. Kebaikan ilahi atau kebaikan Allah yang diperuntukkan bagi umat manusia. Jika kita melihat kedatangan Yesus yang pertama kali ke dunia, apa yang dia lakukan? Dia mengajar, dia menyembuhkan, dia menguatkan atau menopang, dia menolong banyak orang. Dan ini menunjukkan bahwa kebaikan Allah itu betul-betul nyata di dalam kehidupan di dunia ini. Tidak hanya itu saja, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ini juga menunjukkan bahwa kebaikan Allah atau kebaikan ilahi itu nyata adanya di bumi ini. Ini semua dilakukan oleh Allah agar umat manusia itu bisa merasakan belas kasih ilahi itu di dalam kehidupannya. Manusia bisa terselamatkan dari belenggu dosa atau belenggu maut. Dari penjelasan Injil Lukas pasal 6 ayat 36 ini, ada tanggung jawab besar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada tanggung jawab besar yang harus dilakukan orang percaya di dalam kehidupannya, termasuk kita di dalamnya. Mengacu pada Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38, firman Tuhan mengatakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengacu pada Injil Lukas pasal 6 ayat 38 ini, ada suatu tanggung jawab besar yang harus kita lakukan. Tetapi yang menjadi patokan kita dalam perjuangan kita menuju kesempurnaan, prinsip rohani yang perlu kita pegang adalah kita akan menerima kekuatan rohani. Karena dalam memberilah kita menerima. Sekali lagi, kita akan menerima kekuatan rohani karena dalam memberilah kita menerima. Berilah dan kamu akan diberi. Dari penjelasan ini jelas kita bisa melihat kita sudah diberi belas kasihan, diberi belas kasih ilahi oleh Allah. Dan itu sudah kita terima. Kita orang terpilih, kita orang yang terselamatkan karena kita diampuni dosa-dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah menerima kebaikan Tuhan itu. Lalu bagaimana kita bisa merespon kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita?
yaitu kita harus mau memberi. Kita harus mau berbagi belas kasih ilahi itu di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberi. Kita mendoakan, menguatkan. Kita membantu secara material maupun non-material. Ini adalah wujud dari kita untuk berbagi kasih ilahi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sini perlu adanya konsistensi kita untuk menyatakan kasih ilahi itu di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui suluh pada kesempatan pagi hari ini, malah kita bersama-sama bangkit untuk menyatakan belas kasih ilahi itu di dalam kehidupan kita. Kita sudah diberi oleh Allah, maka sudah sepantasnya kita juga memberi, menyatakan kasih ilahi itu kepada sesama kita. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, suluh pada kesempatan pagi hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Melalui firman-Mu Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau sudah memberi kebaikan kepada kami. Dan kami mempunyai suatu tanggung jawab yang besar untuk menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, kami juga mengaturkan syafaat kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami, para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan selalu menyertai para pemimpin kami, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, dan biarlah melalui hikmat dan kebijaksanaan itu, mereka bisa menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan baik. Dan pakailah mereka Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk program suluh. Banyak orang yang sudah terberkati melalui program suluh ini. Dan Tuhan juga selalu menyertai kami, para penyuluh yang melayani di acara suluh ini. Tuhan juga selalu menyertai kru Radio Betani FM yang selalu menjadi mitra kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya, untuk menjadi corong kebenaran firman-Mu, khususnya di kota Salatiga. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan penyuluh dimanapun berada. Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan selalu jaga kami, sehingga kami mampu menjalankan tugas pelayanan ini dengan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami minta dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah suluh pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan saya ucapkan selamat beribadah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.